Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akes Al-Fatir, absen 19, kelas 11 RPL 2, tugas presentasi pemrograman berorientasi objek. Pada poin pertama, penjelasan kelas, objek, atribut, dan konstruktor. Kelas adalah suatu prototipe yang memiliki state ataupun juga behavior untuk pembuatan suatu objek. Di dalam kelas terdapat atribut. Contoh pada kelas person memiliki atribut string nama dan integer umur, yang nantinya didefinisikan sebagai keadaan ataupun state dari sebuah objek. Nah, selanjutnya terdapat konstruktor pada sebuah kelas. Konstruktor berfungsi untuk menginstansi sebuah objek dan memberi nilai terhadap variabel kelas untuk sebuah objek. Nah, konstruktor ini adalah bagian yang mendefinisikan state ataupun keadaan dari suatu objek. Nah, objek tersendiri adalah turunan dari suatu kelas. Nah, contohnya pada main method, pada kelas main terdapat person 1 dan person 2 yang memiliki parameter AKS26 dan person 2 Wildan 30. Nah, person 1 dan person 2 adalah suatu objek yang memiliki state atau keadaan yang didasari oleh variabel kelas. Jadi objek tersendiri adalah suatu instansi dari suatu kelas. Selanjutnya encapsulation atau enkapsulasi. Selain 6 konsep PBO, terdapat konsep-konsep lainnya yang perlu diketahui. Contohnya adalah enkapsulasi, yaitu encapsulation digambarkan seperti kapsul. Nah, pada gambar pada kiri slide, di kelas digambarkan oleh kapsul dan variable method digambarkan oleh ingredients di dalam kapsul. Nah, jika kita melihat bagian gambar kanan pada slide, misalnya di sini ada member of capsule, white ball, satu kapsul, satuan unit. Nah, kelas didefinisikan dengan satuan unit itu tersebut. Nah, variabel dan method adalah ingredients dari dalam kapsul, seperti yang terdapat pada contoh gambar di kiri. Oke. Selanjutnya, encapsulation itu tersendiri memiliki access modifier yang mengatur bagaimana perilaku dari sebuah method ataupun atribut pada suatu kelas. Apakah dia bisa diturunkan oleh kelas turunannya, atau bisa diimport, atau bisa digunakan di kelas lain. Nah, contohnya ada pada tabel access modifier. Ada 4 jenis modifier, 3 lebih tepatnya private, protected, dan public. Yang satunya adalah non-modifier. Nah, modifier private itu adalah modifier yang membuat misalnya variabel ataupun method hanya bisa digunakan pada kelasnya itu tersebut dan tidak bisa diturunkan pada sub-sub kelasnya. Misalnya walaupun dalam inheritance pada kelas turunan, tetap saja yang memiliki modifier private dia tidak bisa diturunkan kepada kelas turunannya. Yang kedua adalah no modifier. Ini sama seperti yang pada kelas person. Dia memiliki sifat bisa digunakan pada kelasnya dan bisa diimport dalam satu package yang sama misalnya. Tetapi tidak selalunya bisa diturunkan kepada kelas-kelas turunannya ataupun bahkan digunakan oleh kelas yang lain. Yang ketiga, protected. Nah, dalam penggunaan ini secara mudah dalam pengertian protected itu berarti bisa digunakan pada kelas di mana variabel ataupun method itu dibuat, bisa diimport dalam suatu package dan bisa juga diturunkan oleh subkelasnya. Tetapi tidak secara mudah bisa digunakan oleh kelas yang lain. Bahkan memang tidak bisa. Nah, yang terakhir adalah modifier public. Berarti bisa digunakan pada kelas di mana variabel ataupun method itu dibuat, bisa diimport, bisa diturunkan kepada subkelas turunannya, atau digunakan pada kelas-kelas yang lain, atau diimport dari package yang lain. Nah, berikut adalah contoh enkapsulasi dari kelas induk dan kelas anakan.
pada kelas induk memiliki atribut string nama dan integer umur yang memiliki modifier protected. Itu berarti bahwa pada kelas anakan yang menuruni parent kelasnya, dia bisa memiliki atribut yang sama dan method yang sama seperti yang ada kelas induk. Contohnya ada outputnya di bagian kanan slide. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi adalah konsep yang memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi yang hanya menampilkan fitur-fitur yang penting dari suatu objek. Pada pemrograman Java terdapat keyword interface. Nah, ini membantu dalam mencapai abstraksi dengan menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos fungsionalitas yang penting. Kalau kita lihat pada gambar di kiri slide, mungkin ini akan sama dengan nanti yang namanya mirip-mirip dengan konsep polimorfisme, tetapi sebenarnya berbeda. Bahwa pada pendefinisiannya, abstraksi itu menyembunyikan detail implementasi, atau juga ada yang bilang bahwa abstraksi hanya menampilkan hal-hal yang penting dan yang dibutuhkan oleh sebuah kelas. Nah, dalam pemrograman Java terdapat keyword interface untuk membuat sebuah kelas interface misalnya. Nah, di sini ada interface kendaraan dengan method bergerak, tetapi jika kita lihat method di ini tidak memiliki statement. Nah, statement dibuat di kelas turunannya yang mengimplementasi dari interface kendaraan itu tersebut. Contohnya nih, pada public void bergerak. Mungkin ini akan sama dengan konsep polimorfisme, tetapi sebenarnya berbeda karena abstraksi hanya menampilkan sesuatu yang penting dalam suatu objek dan menyembunyikan detail pada misalnya superkelasnya. Nah, untuk membedakannya lanjut saja kita bahas tentang pewarisan atau inheritance. Inheritance adalah ketika suatu kelas atau parent class menurunkan state dan behavior kepada subclassnya. Nah, contoh ada 3 jenis inheritance, yaitu single inheritance, di mana kelas turunannya mewarisi state atau behavior dari parent classnya. Yang kedua, multi level inheritance, yang bisa saja ada 3 atau 4 kelas yang menurunkan state dan diturunkan lagi ke inheritance selanjutnya, pewarisan-pewarisan yang selanjutnya. Yang ketiga ada hierarchy inheritance, di mana bahwa penurunan ini tidak didasari oleh suatu kelas yang menurunkan pewarisan kepada kelas selanjutnya, tetapi terdapat 2 kelas yang memang secara bentuk dia hierarki, seperti contohnya pohon keluarga misalnya. Kelas B dan kelas C bisa saja memiliki beberapa atribut ataupun method yang berbeda, tetapi sama-sama mewarisi dari mewarisi state dan behavior dari kelas A. Nah, berikut adalah contoh program inheritance. Kelas sport cube car mewarisi atribut string nama dan double top speed tanpa harus menuliskannya lagi pada atribut kelas, karena konsep inheritance sendiri tadi yang sudah saya bilang menuruni state ataupun behavior. Behavior misalnya menurunkan method, sedangkan state menurunkan atribut pada variabel kelas di parent kelasnya. Nah, di sini ada penjelasan kelas sport cube car mewarisi atribut dari parent kelasnya, yaitu kelas car. Maka kelas sport cube car memiliki atribut string nama dan double top speed. Selanjutnya konsep setelahnya adalah polimorfisme. Nah, yang tadi saya bilang tentang perbedaan dengan
abstraksi, mungkin kalau kita lihat pada hierarkinya, dia sama-sama memiliki satu behavior yang diturunkan, suara dan berjalan. Jika kita melihat ke abstraksi, nah ya ini sama-sama memiliki method yang diturunkan. Nah, tetapi apakah pada gambar ini terdapat polimorfisme? Ya, karena konsep polimorfisme itu tersendiri adalah banyak bentuk. Jadi, ketika misalnya ada method yang esensial, ketika memiliki misalnya inheritance, dia memiliki bentuk-bentuk yang banyak, yang berbeda untuk mendeskripsikan suatu statement pada kelas tertentu. Nah, di sini contohnya ada dari kelas hewan, misalnya ada suara, metode bersuara, dan metode berjalan misalnya. Nah, objek-objek turunannya bisa saja memiliki metode yang sama, tetapi dengan statement yang berbeda. Metodenya sama, tetapi bentuknya berbeda. Karena suatu objek tersebut, objek itu bisa saja memiliki state yang mirip ataupun sama. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan polimorfisme. Adalah suatu keadaan ketika misalnya metode ataupun atribut memiliki banyak bentuk. Nah, contohnya adalah pada script tersebut pada interface class, misalnya car, mobil, abstrak class ini sebenarnya void tampilkan top speed, ini adalah abstraksi, tapi konsep turunannya adalah polimorfisme karena dia memiliki banyak bentuk. Contoh, tampilkan top speed pada kelas Porsche Cayman dan pada kelas Mustang GT. Tampilkan top speed, ketika kita membuat objeknya, bisa saja value dari top speednya berbeda kan yang diturunkan. Nah, itulah yang dinamakan polimorfisme. Keadaan ketika suatu method ataupun atribut pada suatu kelas memiliki banyak bentuk. Nah, jadi polimorfisme itu tersendiri adalah suatu konsep di mana ketika suatu method itu dengan method misalnya pada satu kelas atau objek dengan objek berisikan statement yang berbeda. Statement itu yang pada bagian ini, misalnya system out print line, Cayman top speed menampilkan top speed, begitu pula pada Ford Mustang. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.